Hakikat dan urgensi BK. Yang pertama yaitu hakikat bimbingan konseling. Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance yang berasal dari kata kerja to guide, yang mempunyai arti membimbing atau membantu. Sesuai dengan istilahnya, maka secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau ketentuan. Yang kedua yaitu urgensi bimbingan konseling dalam pendidikan dasar. Dasar pemikiran penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah bukan semata-mata terletak pada ada atau tidaknya landasan hukum atau ketentuan dari atas, namun yang lebih penting menyangkut potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya. Dan yang ketiga yaitu prinsip-prinsip BK untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu bimbingan merupakan bagian dari proses pendidikan. Yang kedua, bimbingan diberikan pada semua anak dan bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah saja. Yang ketiga, bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Keempat, bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. Yang kelima, kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak yang meliputi kemampuan fisik motorik. Bab 2, fungsi serta ruang lingkup BK untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu fungsi BK untuk anak usia dini. Yang pertama fungsi pemahaman, kedua fungsi preventif, ketiga fungsi pengembangan, keempat fungsi penyembuhan, kelima fungsi penyaluran, fungsi adaptasi, fungsi penyesuaian, fungsi perbaikan, fungsi fasilitasi, dan fungsi pemeliharaan. Ruang lingkup BK untuk anak usia dini. Yang pertama itu ruang lingkup dasar dan yang kedua itu ruang lingkup khusus. Di ruang lingkup dasar ini terdapat bimbingan pribadi dan sosial, bimbingan belajar, bimbingan karir. Dan di ruang lingkup khusus ini lebih mengenal dirinya, terus mengembangkan potensi yang dimilikinya, mengatasi kesulitan yang dihadapinya, menyampaikan perkembangan mental dan sosial. Bab 3, strategi pendekatan dan asas-asas bimbingan konseling. Pendekatan strategi dan bimbingan konseling yang pertama yaitu pendekatan krisis, pendekatan remedial, pendekatan preventif, dan pendekatan perkembangan. Asas-asas bimbingan konseling yang pertama yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelawan, asas keterbukaan, dan asas kegiatan dan asas kekinian. Bab 4, karakteristik perkembangan anak usia dini dan permasalahan anak usia dini. Yang pertama yaitu karakteristik perkembangan anak usia dini. Karakteristik yang pertama yaitu perkembangan moral, kedua perkembangan fisik, ketiga perkembangan bahasa, keempat perkembangan kognitif, kelima perkembangan emosi, dan yang keenam perkembangan sosial. Dan selanjutnya yaitu permasalahan pada anak usia dini. Yang pertama yaitu permasalahan perilaku sosial, di mana dalam permasalahan perilaku sosial ini membahas tentang maladjustment dan egosentrisme. Bab 5, teknik-teknik dasar pemahaman individu anak usia dini. Yang pertama yaitu pengertian pemahaman individu. Pemahaman individu adalah awal dari kegiatan bimbingan konseling. Tanpa adanya pemahaman terhadap individu, sangat sulit bagi guru pembimbing untuk memberikan bantuan karena pada dasarnya bimbingan adalah bantuan dalam rangka pengembangan pribadi. Yang kedua, pemahaman individu dengan teknik non-tes. Nah, dalam hal ini menggunakan beberapa cara, yaitu satu wawancara, yang kedua yaitu observasi, yang ketiga angket, yang keempat sosiometri, yang kelima catatan anekdot, yang keenam inventory, ketujuh biografi atau autobiografi, yang kedelapan daftar cek masalah. Dan yang ketiga yaitu pemahaman individu dengan teknik tes. Dalam hal ini dengan menggunakan beberapa cara, yaitu yang pertama tes intelijensi umum, yaitu tes pemikiran. Yang kedua yaitu tes bakat. Yang ketiga tes kepribadian. Yang keempat tes hasil belajar. Bab 6, faktor yang memengaruhi permasalahan anak usia dini, pembinaan dan pengembangan pribadi, penanganan
khusus anak usia dini. Yang pertama yaitu pengertian permasalahan anak. Permasalahan pada anak adalah suatu yang mengganggu kehidupan anak yang timbul dari ketidaksadaran pada kesadarannya. Itu dikemukakan oleh Anonim tahun 2006. Kemudian jenis-jenis permasalahan dalam anak yaitu 1. Agresif, kedua penakut atau fobia, ketiga hiperaktif, keempat gagap, kelima tantrum, keenam pemalu. Kemudian faktor-faktor yang memengaruhi permasalahan anak usia dini. Beberapa faktor yang memengaruhi permasalahan anak usia dini dapat dikelompokkan dalam dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Kemudian solusi guru untuk menghadapi anak TK yang bermasalah. Yang pertama yaitu sadar dan menghargai emosi-emosi anak. 2. Tidak bingung atau cemas menghadapi ungkapan emosi anak. Ketiga, tidak merasa bahwa guru harus membereskan semua masalah bagi anak. Keempat, tidak memerintah apa saja harus dirasakan oleh anak. Dan yang terakhir yaitu teknik penanganan permasalahan anak usia dini di kelompok bermain. Yang pertama yaitu dengan latihan, kedua dengan bermain, ketiga dengan saran dan nasihat, keempat dengan pengondisian, kelima dengan metode dan peniruan.